Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang soal PTS atau penilaian tengah semester pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD semester 2 kurikulum 2013. Ada 10 soal yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke soal, jangan lupa subscribe dulu. Bacalah teks laporan hasil pengamatan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Laporan hasil pengamatan bengkel sepeda motor sukses selalu di Depok. 1. Hari tanggal pengamatan Senin 20 Mei 2020. 2. Lokasi pengamatan bengkel sepeda motor sukses selalu Jalan Majapahit 1 nomor 14 Depok. 3. Pengamat Timothy. 4. Hasil pengamatan. Di pinggiran kota Depok, Paman Demi memiliki bengkel sepeda motor. Bengkel tersebut terletak di Jalan Majapahit 1 nomor 14 Depok, kurang lebih 10 km dari kota Depok. Paman Demi menamakannya sukses selalu. Di bengkel tersebut, Paman Demi mempekerjakan 10 orang montir. Mereka memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli mesin, ahli menyetel roda, dan ahli memasang ban. Pekerjaan Paman Demi hanya mengawasi montirnya, akan tetapi terkadang ia memberikan pengarahan. Kegiatan di bengkel Paman Demi sangat sibuk. Beberapa orang tampak antre untuk memperbaiki sepeda motornya. Para montir melayani pelanggan dengan ramah dan cekatan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Semakin hari pelanggan semakin bertambah banyak. Pelanggan merasa puas melihat hasil pekerjaan montir-montir yang berpengalaman dan terdidik itu, sehingga mereka selain ingin memperbaiki kendaraan, ada juga orang yang datang untuk membeli onderdil kendaraan. Soalnya nomor 1, Timothy melakukan kunjungan ke. Yang kedua, pokok-pokok isi laporan hasil pengamatan bengkel sepeda motor sukses selalu adalah. Dan yang ketiga, urutan laporan yang disajikan pada laporan tersebut adalah. Mari kita bahas dari yang nomor 1 dulu ya. Teks laporan pada soal menjelaskan Timothy yang melakukan pengamatan di bengkel Paman Demi di Jalan Majapahit 1 nomor 14 Kota Depok. Bengkel yang diamati oleh Timothy mempunyai nama sukses selalu. Jadi jawabannya bengkel sepeda motor sukses selalu. Itu ya objek yang diamati oleh Timothy. Yang nomor 2. Pokok atau inti yang dibicarakan dalam laporan hasil pengamatan bengkel sepeda motor adalah bengkelnya bernama sukses selalu. Letaknya di Jalan Majapahit 1 nomor 14 Depok. Pemiliknya bernama Paman Demi dan bengkelnya selalu ramai karena montir dan pelayanan memuaskan sehingga pelanggan menjadi ramai berkunjung ke bengkel tersebut. Jadi itu pokok atau inti dari hasil pengamatan di atas. Yang ketiga, urutan laporan yang disajikan pada laporan tersebut adalah: pertama ada waktu kunjungan dari yang nomor 1, kedua tempat atau lokasi pengamatannya, yang ketiga pengamatnya, dan yang keempat hasil pengamatannya. Nomor 4, bacalah laporan hasil pengamatan di bawah ini. SD Cempaka Bersinar melakukan kunjungan ke Museum Sri Baduga Maharaja di Bandung. Kunjungan dilakukan pada tanggal 21 April 2010. Di dalam museum terdapat titik-titik. Kunjungan ini dilakukan untuk lebih mengenal berbagai jenis naskah kuno yang ditulis dengan berbagai aksara dan bahasa daerah di tanah air. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan pengamatan di atas adalah yang titik-titik itu. Jadi untuk mengetahui isi kalimat yang lempeng, kita harus memperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya menjelaskan tentang kunjungan ke museum, dan kalimat sesudahnya membahas tentang naskah kuno. Oleh sebab itu, untuk mengisi bagian kosong, kita harus mencari jawaban yang berhubungan dengan naskah kuno. Opsi pilihan jawaban yang berhubungan dengan naskah kuno yaitu terdapat naskah sejarah Sukapura, Wawacan Sumpena, dan Wawacan Paras Nabi. Nomor 5. Bagian paragraf yang tersusun atas ide pokok disebut dengan. Jadi di dalam suatu paragraf terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas.
Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Pikiran penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan ide pokok. Jadi bagian paragraf yang tersusun atas ide pokok disebut dengan pikiran utama. Nomor 6, bacalah penggalan teks percakapan di bawah ini. Rudi berkata, "Wah, bagus sekali lukisan Bapak ini." Lalu pelukisnya berkata, "Terima kasih atas apresiasimu." Rudi menjawab lagi, dan pelukis juga menjawab, "Untuk yang satu ini cukup lama, 1 minggu." Jadi pertanyaan yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah, jadi pertanyaan yang diucapkan Rudi harusnya apa? Untuk mengetahui pertanyaan yang cocok pada bagian yang kosong dalam percakapan tersebut, kita harus memperhatikan jawaban dari si pertanyaannya. Jawaban pelukis terhadap pertanyaan Rudi adalah jangka waktu yang dihabiskan pelukis untuk melukis gambar tersebut. Sehingga pertanyaan yang cocok adalah, berapa lama Bapak melukis gambar ini? Dan jawabannya cocok, yaitu untuk yang satu ini cukup lama, 1 minggu. Nomor 7, Mita berkata, "Mila, bagaimana pendapatmu terkait kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi?" Mila menjawab, "Ya, menurut pendapatku penyebabnya Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah, pada teks percakapan di soal, Mita meminta pendapat Mila terkait sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mila memberikan pendapatnya dengan menyatakan penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Salah satu penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas adalah banyaknya pengguna jalan yang kurang mematuhi peraturan lalu lintas. Nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Ani dan Ana teman sekelas. Hari ini mereka pulang bersama. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang mengenai kegiatan liburan ke pantai. Teks percakapan yang tepat mereka ucapkan adalah, jadi ilustrasi tersebut menceritakan Ani dan Ana sedang berbincang-bincang terkait liburan ke pantai. Oleh karena itu percakapannya harus berhubungan dengan berlibur ke pantai, yaitu Ani berkata, "Ana, nanti hari libur kita pergi kemana?" Ana menjawab, "Kita ke pantai saja." Ani membalas lagi, "Wah, asik, aku ingin berenang di pantai." Itu lebih cocok dengan ilustrasi di atas. Nomor 9, bacalah paragraf berikut. Ikan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang berhabitat di lingkungan berair. Secara umum, ikan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Ikan air laut adalah ikan yang hidup di air asin atau air laut. Ikan air tawar adalah ikan yang hidup di air tawar, misalnya sungai dan danau. Dalam beradaptasi dengan lingkungannya, ikan air tawar akan banyak mengeluarkan urin dan sedikit minum air. Sementara itu, ikan air laut akan sedikit mengeluarkan urin dan banyak minum air. Urin yang dihasilkan ikan air tawar bersifat encer dan urin yang dihasilkan ikan air laut bersifat pekat. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, teks pada soal menjelaskan perbedaan adaptasi dari ikan air tawar dan ikan air laut. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jadi ikan air tawar akan banyak mengeluarkan urin dan sedikit minum air, sedangkan ikan air laut akan sedikit mengeluarkan urin dan banyak minum air. Urin yang dihasilkan ikan air tawar bersifat encer, sedangkan urin yang dihasilkan ikan air laut bersifat pekat. Oleh karena itu, pertanyaan yang tepat untuk teks tersebut adalah, apa saja perbedaan adaptasi ikan air tawar dan ikan air laut? Nomor 10, perhatikan paragraf berikut. Ada begitu banyak permainan tradisional Indonesia, bahkan setiap daerah memiliki permainan tradisional yang khas. Di beberapa daerah, ada juga permainan tradisional yang dimainkan dengan cara yang sama, tetapi memiliki nama yang berbeda. Contohnya adalah permainan engklek di Jawa. Di Riau, engklek dikenal dengan nama setatak, sedangkan di Jambi dikenal dengan nama pejek-pejekan. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah,
Sebuah teks mengandung informasi tertentu. Teks pada soal menjelaskan beragamnya permainan tradisional di Indonesia. Kalimat tanya yang sesuai dengan teks tersebut adalah, apakah engklek dimainkan di beberapa daerah Indonesia? Jawaban dari kalimat tanya itu ada pada kalimat contohnya adalah permainan engklek dari Jawa. Di Riau, engklek dikenal dengan nama setatak, sedangkan di Jambi dikenal dengan nama tejek-tejekan. Dari kalimat itu bisa diketahui bahwa engklek dikenal di Jawa, Riau, dan Jambi dengan nama yang berbeda-beda. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.